Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Bersama saya, Yogita Maharani dari SD Negeri Kalijumawa. Saya, Ibu Jestuti dari SD Negeri 2 Kaliwangi. Dan saya, Puji Murtiani dari SD Negeri 1 Adisara. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Muji. Selamat siang Bu. Siang Bu Muji. Bagaimana kabar Bu Puji hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Muji? Alhamdulillah kabar saya pun baik Bu Puji. Nah Bu, sebelum kita nanti melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ya Bu. Yang pertama yang saya akan diskusikan yaitu tentang rubrik penilaian Bu. Nah, baik Bu, hari ini nanti Ibu akan saya amati dan apakah nanti sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, serta bagaimana nanti coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari panjenengan Bu Puji. Nah, jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, potensi kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang pertanyaan saya yang pertama, saya yang akan menanyakan kepada Ibu adalah dari kegiatan coaching nanti ya Bu, kompetensi yang mana yang Bu Puji bantu atau yang akan saya bantu untuk dikembangkan oleh Bu Puji. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pada pertanyaan berbobot Bu. Oh iya, pertanyaan berbobot ya Bu. Ya. Sekarang untuk pertanyaan saya yang kedua Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik lagi Bu? Dari itu pertanyaan berbobot ya Bu. Dan yang ingin saya lebih tekankan lagi itu pada biasanya itu saya itu orangnya tidak sabar Bu. Inginnya terburu-buru. Kadang-kadang itu coachingnya ini lama. Jadi saya itu tidak sabar. Akhirnya saya kadang dari jerumus gitu Bu. Berpreset dibuat alur coaching itu Bu. Oke. Oh iya Bu. Kemudian saya nanti ingin melihat penilaian Ibu sendiri terhadap percakapan coaching yang nanti Ibu laksanakan dengan coach tentunya. Pertanyaan kedua ini Bu,
kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik lagi yang akan saya observasi nanti. Oke Bu, tadi kan kalau yang pertanyaannya yang dikembangkan saya itu pertanyaan berbobot ya Bu. Iya. Nah ini kali ini yang lebih spesifik itu berkaitan dengan momen yang tepat gitu Bu. Kadang itu saya itu memberikan pertanyaan di saat coaching itu belum siap. Akibatnya itu saya pengennya sih terburu-buru dan akhirnya kadang jadinya keluar dari alur gitu Bu. Oke. Kemudian saya ingin melihat penilaian Ibu sendiri nanti terhadap percakapan coaching yang Ibu lakukan nanti. Oh ya Bu, baiklah. Nah, sekarang yang terakhir ya Bu Puji, harapan Ibu dari kegiatan observasi kali ini nantinya apa Bu Puji? Harapannya itu dari coaching kali ini itu saya kepengennya itu coaching saya itu bisa menemukan solusi dalam mengatasi masalahnya di tubuh atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, demikian dulu ya Bu Puji pra observasi kita. Silakan nanti Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Puji. Assalamualaikum Bu Yogi. Waalaikumsalam Bu Puji. Selamat siang Bu Yogi. Selamat siang Bu. Bagaimana? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Puji? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Terima kasih ya Bu Puji sudah meluangkan waktu siang ini. Oke. Bagaimana Bu? Ada apa ini ya Bu ya? Apa yang mau diobrolin siang ini Bu? Oke. Ada suatu permasalahan sebenarnya dulu yang selama ini menjadi pemikiran saya. Saya datang ke sini ingin minta bantuan. Nah, ini masalahnya ada di kelas saya Bu. Kelas saya itu ada beberapa murid saya yang kurang fokus seperti itu Bu dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran itu mereka sepertinya sulit sekali untuk mendapatkan fokusnya ketika sedang kegiatan pembelajaran. Ada yang melamun, ada yang mereka memperhatikan hal-hal di luar kelas yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, seperti itu Bu. Ya berarti mau ngobrol tentang murid ya yang sulit untuk fokus ketika pembelajaran ya Bu. Gitu. Ya, oke. Yang sukanya asik sendiri dengan hal yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran gitu Bu. Saat pembelajaran gitu ya. Gitu. Oke. Oke. Jadi anak itu sulit untuk diajak fokus ya Bu. Iya Bu. Oke. Kita cuma punya waktu yang sedikit nih Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita? Saya ingin tahu apa solusi yang harus saya lakukan untuk mengatasi murid-murid saya yang sulit mendapatkan fokus pembelajaran seperti itu Bu. Jadi apa yang bisa dilakukan ya supaya murid tersebut dapat fokus kepada apa yang dipelajari sehingga materi akan disampaikan dengan maksimal. Mungkin saya harus melihat kepada karakter murid itu sendiri. Jadi saya itu ingin sekali membantu murid saya yang kesulitan mendapatkan fokus itu, supaya mereka bisa mendapatkan fokus dalam pembelajaran sehingga materi yang sedang diajarkan dalam di kelas itu bisa tersampaikan kepada murid itu dengan baik. Oke Bu, kalau dari pengamatan Bu Yogi sendiri itu murid yang fokus dalam pembelajaran itu yang seperti apa Bu? Murid yang fokus itu adalah murid yang nyambung ketika ada pertanyaan. Saya bertanya A, jawabannya nyambung A. Saya bertanya B, jawabannya nyambung B. Seperti itu. Jadi ada koneksi antara saya dengan si murid tersebut. Oh gitu. Jadi fokus menurut Ibu Yogi itu adalah dapat melakukan komunikasi dengan baik gitu. Dan nyambung itu Bu. Gitu. Oke, jadi komunikasi yang baik dan nyambung ini ya Bu, kemudian tidak teralihkan perhatian
perhatiannya kepada hal-hal lain gitu ya, di luar kegiatan pembelajaran gitu Bu. Begitu. Oke, jadi ini kan ada level Bu, dari level 1 sampai 10. Itu yang paling baik dan sempurna itu yang 10 gitu ya Bu. Tingkat kefokusan murid tersebut menurut Bu Yogi itu level berapa Bu? Jadi beragam ya Bu. Kalau saya amati itu ada yang level 5, ada yang level 6. Oh ya, berarti berada di level 5 ya Bu ya? Gitu, 5 atau 6. Oh 5 atau 6 ya Bu, oke. Sekarang menurut Bu Yogi, berada di level 5 atau 6 itu untuk mencapai level 10 itu sekarang agak susah ya Bu ya? Kalau mendengar cerita Bu Yogi tadi, nah gini, nah saya ingin lihat Bu Yogi itu inginnya berada di level berapa Bu? Saya ingin mereka itu berada di level 9 Bu. Di level 9 gitu. Oke. Nah, apa yang bisa Bu Yogi lakukan untuk bisa mencapai ke level itu Bu? Nah, sebenarnya itu yang sedang menjadi pemikiran saya Bu. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu mereka mendapatkan fokus mereka? Kalau menurut pengamatan Bu Yogi sendiri nih ya, mereka itu ingin diperlakukan seperti apa sih Bu? Terus supaya bisa menjadi fokus pada kegiatan yang sedang berlangsung gitu. Mungkin itu yang belum saya pikirkan selama ini. Saya mengamati dari segi usia sendiri. Dari segi usia mereka itu kan masih anak-anak. Mereka itu masih dalam tingkatan senang bermain, senang dengan sesuatu yang santai, tidak terlalu serius. Mungkin saya bisa mengarahkan pembelajaran ke arah bermain itu Bu. Jadi saya mungkin bisa mengemas pembelajaran dalam suasana permainan supaya lebih santai. Ini memperhatikan usia ya Bu ya tadi itu. Mereka adalah anak-anak yang masih senang bermain, terus penuh keceriaan dan senang dengan benda-benda konkret gitu mungkin ya Bu ya. Nah, tadi Bu Yogi sudah menyampaikan tentang hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk mereka sesuai dengan apa yang mereka. Baik Bu Puji, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu Yogi, sampai jumpa di semester depan ya Bu, semoga. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Muji. Tadi Bu Puji kan sudah melakukan coaching sama Bu Yogi. Jadi Bu, ya alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa hal nih Bu. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu? Ya, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik Bu dalam kompetensi ini. Nah, sekarang apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa itu telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik. Boleh Bu, saya menyampaikan hal pengamatan saya? Ya, tentu saja Bu. Ya, saya tadi sudah mengamati dan tadi pada saat observasi atau coaching panjenengan nih Bu, Ibu telah melakukan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan yang kita rujuk tadi di awal. Nah, sekarang bagaimana pendapat Ibu mendengarkan hal ini? Saya senang Bu mendengarnya. Terima kasih atas tempat balik Bu. Namun demikian Bu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan oleh Bu Puji. Misalnya tadi nih Bu, pada saat Ibu mengajukan pertanyaan di momen yang tepat, masih sedikit terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan
dan ditanyakan di waktu yang Koci sudah siap memprosesnya harusnya Bu. Ya, saya mengerti Bu. Saya akan berusaha untuk lebih baik lagi dan meningkatkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Muji. Tadi Bu Puji kan sudah melakukan coaching sama Bu Yogi. Jadi Bu, ya alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa hal nih Bu. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu? Ya, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik Bu dalam kompetensi ini. Nah, sekarang apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa itu telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik. Boleh Bu, saya menyampaikan hal pengamatan saya? Ya, tentu saja Bu. Ya, saya tadi sudah mengamati dan tadi pada saat observasi atau coaching panjenengan nih Bu, Ibu telah melakukan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan yang kita rujuk tadi di awal. Nah, sekarang bagaimana pendapat Ibu mendengarkan hal ini? Saya senang Bu mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik Bu. Namun demikian Bu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan oleh Bu Puji. Misalnya tadi nih Bu, pada saat Ibu mengajukan pertanyaan di momen yang tepat, masih sedikit terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan dan ditanyakan di waktu yang Koci sudah siap memprosesnya harusnya Bu. Ya, saya mengerti Bu. Saya akan berusaha untuk lebih baik lagi dan meningkat lagi Bu. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan oleh Bu Puji itu maksudnya dalam melakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini. Saya akan berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan yang lebih efektif Bu. Baik Bu Puji. Tadi Bu Puji sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik dan sudah berjalan sesuai dengan alur tirta Ibu. Bu Puji juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya tadi untuk coaching dari Bu Puji bisa menemukan solusinya sendiri Ibu. Coaching tadi juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Puji. Ya, demikian observasi kita nih Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup nih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu, terima kasih Bu Muji. Sama-sama. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan oleh Bu Puji itu maksudnya dalam melakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini. Saya akan berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan yang lebih efektif Bu. Baik Bu Puji. Tadi Bu Puji sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik dan sudah berjalan sesuai dengan alur tirta Ibu. Bu Puji juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya tadi untuk coaching dari Bu Puji bisa menemukan solusinya sendiri Ibu. Coaching tadi juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Puji. Ya, demikian observasi kita nih Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup nih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu, terima kasih Bu Muji. Sama-sama.
Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.